Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Jarotomo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis teori bounded rationality terhadap kebijakan PSBB di Kota Surabaya saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai arti dari bounded rationality. Arti dari bounded rationality adalah rasionalitas terbatas yang ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan, di mana alternatif dicari dievaluasi secara berurutan. Apabila alternatif memenuhi kriteria, maka dapat dikatakan memuaskan dan pencarian selesai. Inti dari pengertian bounded rationality adalah keadaan di mana pengambil keputusan tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memproses semua informasi dan alternatif yang tersedia untuk membuat sebuah keputusan yang optimal. Menurut Simon, setiap pengambil keputusan di dalam organisasi memang berusaha mengambil keputusan yang rasional. Akan tetapi, terdapat hal-hal tertentu yang membatasi upaya-upaya tersebut. Hal-hal tersebut yaitu: satu, informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap, dan yang kedua, kompleksitas permasalahan yang dihadapi, dan yang ketiga, keterbatasan kapasitas pengelolaan informasi, dan yang keempat, keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan, dan yang kelima, politik internal organisasi yang menimbulkan preferensi-preferensi yang berlawanan tentang tujuan organisasi. Di sini saya mengangkat isu mengenai PSBB di Kota Surabaya saat pandemi COVID-19. Masalah yang akan diselesaikan yaitu masalah mengenai penyebaran virus COVID-19 di Kota Surabaya yang semakin meningkat, di mana pada akhir bulan Mei, Jawa Timur mempunyai jumlah kasus kumulatif COVID-19 kedua tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dengan adanya jumlah kasus yang tinggi, maka Kota Surabaya memasuki zona hitam, yang dimana zona hitam ini menandakan bahwa jumlah kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Data yang saya miliki yaitu data berdasarkan portal berita online tribunnews.com, di mana data yang saya miliki ini data sebaran pada tanggal 27 April 2020, di mana di wilayah Surabaya Timur memiliki jumlah kasus positif yang sangat banyak, yaitu sebanyak 102 jumlah kasus COVID-19 ini, dengan jumlah total sembuh 24 dan jumlah total yang meninggal yaitu 14. Alternatif yang dibuat untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat di Kota Surabaya yaitu dengan menetapkan kebijakan PSBB, di mana kebijakan PSBB ini mungkin bisa menjadi pilihan terakhir karena mengingat bagaimana daruratnya penyebaran virus COVID-19 pada saat itu. Saat pemberlakuan kebijakan PSBB di Kota Surabaya ini, terdapat dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan PSBB ini terhadap UMKM di Kota Surabaya. Dampak-dampak tersebut yaitu: satu, kurangnya jumlah pengunjung atau pembeli. Terbatasnya mobilitas keluar masuk memberikan dampak bagi beberapa pihak, di antaranya yaitu para pedagang. Selain itu, warga Surabaya juga mulai membatasi diri untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak yang mana hal ini juga menambah berkurangnya kuantitas calon pembeli. Yang kedua yaitu pendapatan pedagang menurun. Sedikitnya interaksi antara pedagang dan pembeli tentu menyebabkan masalah terhadap ekonomi di masyarakat. Masalah yang muncul terutama dari para pedagang yang mengalami penurunan pendapat dari masalah tersebut.
Yang ketiga yaitu penutupan usaha. Kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya sangatlah ketat pada pertengahan tahun 2020, menyebabkan banyak dari para pedagang memilih untuk menutup usahanya dalam waktu yang sementara. Keputusan ini dipilih para pedagang disebabkan dari rasa putus asa karena sepinya pembeli dan ketatnya penjagaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Cara penggunaan pengambilan keputusan. Cara penggunaan pengambilan keputusan ini yaitu PSBB dapat dikatakan menggunakan teori bounded karena memiliki arti yang sama, yaitu dibatasi. Di sini pemerintah membuat keputusan kebijakan PSBB yang memiliki tujuan dan diyakini dapat berjalan sesuai keinginan yang diharapkan. Pemerintah percaya bahwa dengan adanya kebijakan PSBB ini maka akan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.